Dan di tengah kasus kematian akibat ginjal akut pada anak di Indonesia, penanganan dilakukan oleh berbagai pihak termasuk BPOM, Kemenkes selaku yang mewakili pemerintah. Namun bagaimana seharusnya masyarakat menghadapi hal ini? Kita sudah bersama dokter spesialis anak, Dr. Abdullah Reza. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, BPOM telah menarik 5 produk obat yang diindikasi mengandung zat yang melebihi batas aman. Bagaimana penjelasannya, Dok? Ya, pada prinsipnya sebenarnya ini diawali dengan gangguan ginjal akut progresif atipikal yang terjadi secara begitu masif di beberapa bulan belakangan. Awal-awal teman-teman dan ahli yang melakukan perawatan masih memikirkan masalahnya adalah di apakah MISC, apakah suatu infeksi ataupun autoimun. Namun seiring dengan waktu ternyata masalah yang dicurigai sebelumnya tidak terbukti. Sehingga kami berpikir bahwa apakah ini suatu intoksikasi terhadap suatu zat. Nah, berdasarkan penelitian dari beberapa pasien yang ada, ternyata ditemukan zat etilen glikol dan dietilen glikol yang cukup tinggi di darah dan yang mengalami gangguan ginjal akut progresif atipikal ini. Nah, sebagai bentuk kehati-hatian, ya terima kasih pada pemerintah, yaitu dari ini Depkes dan juga BPOM, yang telah melakukan praduga bersalah terhadap semua obat sirup. Karena kalau kita lihat dari kasus di Gambia, itu kebanyakan zat tersebut ada di obat-obatan sirup. Ya, nah jadi saat ini memang arahan dari Depkes, IDAI, dan juga BPM untuk tidak memberikan obat-obatan dalam bentuk sirup sampai nanti terbukti dia tidak mengandung kedua zat tersebut. Zat tersebut diduga ini kan melebihi ambang batas ya, Dok ya. Kalau sebelumnya anak-anak begitu demam diberi obat sirup namun tidak terjadi masalah begitu, dokter, mengapa baru akhir-akhir ini begitu banyak sekali kasus terkait ginjal akut tersebut? Ya, itulah makanya kemarin sudah banyak pasien yang ada, sudah dilakukan evaluasi secara lengkap, akhirnya mengerucut ke kelebihan atau intoksikasi dari obat ini. Kenapa? Nah, ini harus juga dibicarakan dengan BPOM dan juga dengan pihak produsen obat. Kenapa kedua zat ini bisa masuk ataupun tercampur ke dalam obat-obatan sirup yang ada dan di Indonesia. Baik, berarti memang banyak pasien anak ya, Dok, yang menderita ginjal akut. Bagaimana laporannya, Dok, sejauh ini, Dok? Ya, kalau kita lihat dari laporan rumah sakit yang terbesar saja ya, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, direkturnya juga sudah mengatakan bahwa terjadi peningkatan yang cukup hebat dari gangguan ginjal akut progresif atipikal ini, ya. Dan sampai saat ini memang belum menunjukkan angka penurunan. Berarti ginjal akut, apakah ini erat kaitannya dengan beberapa kandungan obat yang berbahaya? Apakah ada faktor lain sebetulnya, Dok? Iya, sekali lagi bukan kandungan obatnya, tetapi bahan pencemar yang dicurigai adalah etilen glikol dan dietilen glikol. Berarti bahan tercemar ya, Dok ya. Kemudian antisipasi apa yang bisa dilakukan masyarakat menghadapi kekhawatiran kandungan obat berbahaya ataupun pencemaran obat tersebut, Dok? Ya, nomor satu, tenang. Nomor dua, tolong ikutin arahan dari Departemen Kesehatan, BPOM, dan juga IDAI serta ID. Ya, lalu yang ketiga, jika memang anak mengalami sakit, ya, kami sangat berharap untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan terdekat, ya, dokter maupun dokter anak, ya. Dan berikutnya adalah untuk obat-obatan bebas, sampai saat ini rekomendasinya, karena obat-obatan bebas pada anak kan sebagian besar sirup ya, itu tidak dianjurkan, ya, atau di stop sementara. Ingat, sementara. Jadi bukan mengatakan bahwa akan selamanya tidak menggunakan sirup. Kita tunggu investigasi dari Depkes maupun BPOM. Dan yang terakhir, lakukan upaya pencegahan terhadap sakit. Apa? Satu, ya, jaga prokesnya. Terus berikanlah makanan yang bergizi, ya.
berikutnya yang paling penting adalah imunisasi. Ingat, imunisasi adalah proses belajar untuk menghadapi infeksi. Jadi kita harapkan dengan imunisasi, kalaupun dia infeksi tidak berat. Untuk penanganan pertama bagaimana dok apabila anak mengalami demam begitu, namun biasanya minum obat sirup, namun kali ini kan masih belum diperbolehkan begitu dok. Itu apa dok? Apakah harus makan buah tertentu atau seperti apa? Oke, demam pada prinsipnya peningkatan suhu tubuh lebih dari 38 derajat Celcius dengan pengukuran di telinga atau di ketiak. Ya, ingat, harus dilakukan pengukuran. Jangan hanya berdasarkan tangan kita, oh hangat nih anaknya, belum tentu. Ya, nah setelah itu jika memang anaknya ada demam, ya, yang pertama harus dilakukan pastikan kecukupan nutrisinya. Karbohidrat, protein, lemak tolong terpenuhi. Kedua adalah kecukupan cairan, ya paling gampang sekitar 100 ml per kilogram berat badan per hari. Terus berikutnya lagi adalah gunakan ya tubuh atau kulit anaknya sebagai media pemindah panas. Gimana caranya? Buka baju anaknya, lap seluruh tubuh atau guyur atau rendam dengan air biasa atau air hangat. Pada saat suhunya turun, ya keringkan. Lalu bisa juga kalau anaknya masih di bawah 20 kilo, kita lakukan skin to skin, kulit ketemu kulit dengan orang dewasa. Yang kulit ketemu kulit tidak boleh ada penghalang, yang tidak ketemu kulit harus ditutup sama kain tipis ya. Ingat, saat dia demam, suhu tubuh bagian tengah umumnya akan lebih panas karena pembuluh darah diperbesar. Jadi jangan menggunakan kain yang tebal. Tetapi yang bagian pinggir, ya, tangan kaki biasanya mengecil sehingga terasa dingin. Mau ditutup dengan sarung tangan, sarung kaki silahkan. Nah, baru terakhir kita berikan obat yang paling aman, yaitu paracetamol. Ya, paracetamol untuk anak tidak wajib cair. Ya, zaman dulu kita menggunakan puyer. Puyer itu adalah dari paracetamol tablet yang digerus sesuai dengan berat badan anaknya. Baik. Sekarang ada paracetamol tablet yang khusus untuk anak, ya. Dan sekali lagi, kalau memang demam pada saat awal biasanya tidak ada tanda-tanda bahaya. Kalau memang ragu, segera ke dokter. Dan kalau ada tanda bahaya, seperti dia tidak mau minum sama sekali, muntah terus-menerus, tidak kencing lebih dari 6 jam dalam kondisi dia bangun, ya, ada perdarahan, karena demam yang paling kita takutin itu DBD sebetulnya, segera bawa ke instalasi gawat darurat terdekat. Baik. Terakhir dokter, himbauan untuk masyarakat agar tetap sehat begitu di tengah situasi cuaca ekstrim di beberapa wilayah dan menghindari penyakit yang melanda di Indonesia. Silakan dok. Ya, pada prinsipnya untuk menjaga tumbuh kembang anak yang baik, kita harus ingat 3C. Pertama adalah nutrisi, ya. Nutrisi harus ada karbohidrat, protein, dan lemak, ya. Kalau masih di bawah 6 bulan, berikanlah ASI. Lalu yang kedua adalah balik lagi stimulasi anak untuk perkembangannya, ya. Dan ingat, pada saat stimulasi atau bertemu dengan anak lain, tolong jaga prokes. Jika anak Anda sakit, tolong jangan dibawa kemana-mana, karena anak Anda bisa menjadi penjahat yang dapat menularkan penyakit ke anak lain. Ya, dan yang ketiga adalah imunisasi. Ya, lengkapi imunisasi berdasarkan jadwal imunisasi IDAI tahun 2020, bisa menggunakan fasilitas negara yang sudah diwajibkan dan alhamdulillah ditambahkan jenis imunisasinya, dan bisa ditambahkan dengan imunisasi lain yang belum dibiayai oleh negara. Baik, terima kasih dokter spesialis anak Dr. Abdullah Reza sudah bergabung bersama kami di Halo Presisi. Salam sehat dok. Salam sehat, assalamualaikum. Waalaikumsalam.